Halo Sobat Next Trend, kalau misalkan kemarin kita udah unboxing perangkat Samsung Galaxy A52, sekarang giliran kita ngebedah spesifikasi apa aja yang ada di Samsung Galaxy A52. Buat kalian yang belum nonton video unboxingnya, kalian bisa langsung aja scrolling video Next Trend sebelumnya. Dan buat kalian yang udah nggak sabar, yuk langsung aja kita bedah spesifikasi Samsung Galaxy A52 bersama gue Fahmi di video berikut ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, jadi hal pertama yang gua highlight di sini adalah bodi belakangnya. Seperti biasa, kemarin juga gua udah kasih tahu, misalkan si Galaxy A52 ini desainnya itu memang rada-rada mirip dengan Galaxy S21 atau Galaxy Note series ya, rada-rada flagship ya, kalian bisa lihat karena modul kameranya. Tapi kemarin gue belum kasih tahu nih berapa resolusi dari keempat kamera yang ada di Samsung Galaxy A52. Jadi untuk resolusi sensor kamera utamanya dia punya 64 megapiksel dan untuk lensa ultrawide-nya sebesar 12 megapiksel. Lalu ada juga sensor makro sebesar 5 megapiksel dan juga sensor kedalaman 5 megapiksel. Gak ketinggalan juga ada LED flash di bagian bawahnya. Lalu kita langsung aja kali ya kita ngebahas soal layarnya. Berbicara soal layar, Samsung Galaxy A52 ini punya ukuran sebesar 66,5 inci beserta panel Super AMOLED yang menurut gua ini udah nyaman banget untuk E-series. Dan di sini layarnya juga diperluas dengan penggunaan sistem desain kamera Infinity O Display dengan resolusi 32 megapiksel. Terus bezelnya juga di sini kalian bisa lihat lebih tipis ya. Menurut gue ini bezel yang nyaman lah untuk dipakai, nggak ganggu kita kalau misalkan lagi nonton film atau main game, ini tuh asik. Nah terus kita ngebahas aja langsung sektor dalam mana ya. Di sini gue pakai aplikasi AIDA 64 guys. Di sini kita lihat dulu CPU-nya ya guys. Skip. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau misalkan Samsung Galaxy A52 itu ditenagai oleh prosesor Snapdragon 720G. Ya, kode G ini adalah kode khusus untuk prosesor-prosesor yang cocok lah buat bermain game atau memang didedikasikan untuk para mobile gamers. Jadi nanti kita bakal bahas sedikit tentang gamenya. Nah untuk RAM-nya kemarin gue juga udah kasih tahu, RAM-nya itu 8GB dan gue kebagian memori internal yang 256GB. Nah kalau misalkan kemarin kalian nih yang penasaran, loh kok nggak ada chargernya? Nah itu sih nggak apa-apa ya, gue juga udah kasih lihat ke kalian sebagai alternatif pengganti desain dari charger asli Galaxy A52. Nah, tapi untuk baterainya sendiri di sini Samsung membenamkan kapasitas baterai sebesar 4500 mAh. Dan untuk kekuatan fast chargingnya sendiri adalah 25 watt. Ya standar lah, so-so gitu. Tapi menurut gua ini cukup untuk kinerja baterainya. Terus kalau misalkan kita berbicara tentang sistem operasi, ini udah pakai Android 11 dan untuk pembaruannya mungkin ini bakal ada nanti ke Android 12 ya, karena ini adalah seri Samsung terbaru. Oke guys, tadi kan kita udah bahas nih spesifikasinya, jadi sekarang kita langsung aja nih coba gimana kemampuan kamera dan kemampuan gaming dari Samsung Galaxy A52. Sekarang gue lagi nyobain kamera depan 32 megapiksel dari Samsung Galaxy A52. Ini adalah resolusi yang FHD atau Full HD, kalian bisa lihat sendiri. Dan bisa nilai juga gimana hasil gambar dari perekaman videonya. Kalau menurut gue pribadi ini sih masih fine-fine aja. Lihat, warna hijau, warna biru,
biru langit yang agak putih-putih itu kontras, dan warna baju gua abu-abu. Nah ini ada warna merah juga, kalian bisa lihat. Untuk pengisoliran warnanya ini cukup bagus untuk penggunaan kamera depan. Sekarang kita coba yang kamera belakangnya guys. Nah kalau sekarang gue lagi cobain kamera belakang dari Galaxy A52 dengan resolusi yang sama Full HD, tapi jangan lupa kita nyalain juga mode steady-nya, steady on. Kita coba jalan aja dulu guys. Gimana menurut kalian warna dan getarannya deh? Coba kalau dipakai jalan tuh kayak gini, tapi kalau dipakai lari apa masih steady menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi ini sih masih steady, dan gue yang lari kayak tadi aja nggak ngerasa terlalu shaking lah dari gambarnya. Tapi ya pendapat pribadi memang beda-beda, so tulis aja di kolom komentar ya guys. Gimana sobat Next Trend untuk hasil kamera dari Samsung Galaxy A52? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan berikut ini gimana hasil kemampuan dari Galaxy A52 saat gue bermain game seperti Free Fire, Mobile Legends, PUBG, dan COD. Game pertama yang gue coba mainin di Galaxy A52 adalah Mobile Legends. Kalian bisa lihat sendiri kalau di sini settingan grafik ultra belum tersedia, dan gue sendiri memainkan dalam mode default aja, yaitu dengan grafik high. Tapi kalau kalian mau medium atau smooth juga bisa kok. Lalu yang gue rasain saat main Mobile Legends sih nggak ada frame drop sama sekali. Tapi catatannya inget ya, sinyal kalian juga harus bagus guys. Lalu gue coba lanjut ke game kedua, yaitu gue main FF. Kalau dilihat dari grafik awal sih gue belum ngeliat perbedaannya. Dan di sini gue langsung coba untuk pakai filter tertinggi, yaitu Ocean. Hasilnya gambar jelas lebih tajam dan lebih nyaman di mata. Tapi gue ngerasa gerakan player jadi lebih berat dan sensitivitas tombol jadi agak kurang. Terus gue coba turunin nih ke Vivid, dan hasil gambarnya nggak beda jauh, tapi sensitivitas kontrolnya sekarang jadi lebih mudah dan enak. Nah untuk lo yang pengen sampai buyah nih, gue saranin sih untuk pakai filter bright aja, karena menurut gue gambarnya juga udah lebih baik, tapi tingkat kontrolnya juga masih ringan kayak mode default yang awal. Abis coba FF, sekarang gue coba mainin CODM. Nah, di sini Galaxy A52 udah bisa nyobain ke frame rate tertingginya sampai max guys. Tapi karena gue pengen sedikit menghemat baterai, makanya gue sekarang nyobain pakai yang high aja. Dan untuk tampilan grafiknya gue juga atur ke mode dynamic. Dan pengalamannya sendiri kalian bisa lihat deh di sini. Gue main CODM itu nggak ngerasa nge-lag sama sekali, dan pengalaman yang gue rasain itu juga enteng. Dan gak ada rasa berat sama sekali di Galaxy A52 buat mainin CODM. Padahal ya CODM bisa dibilang game game yang butuh memori cukup gede juga lah guys. Terakhir ada game PUBG Mobile yang gue coba jajal di Galaxy A52. Nah di sini bisa lihat sendiri ya, di awal gue udah coba pakai grafik yang smooth ultra, karena emang sepengalaman gue mode ini udah cukup buat kamu yang pengen main PUBG tanpa nge-lag. Tapi kalau masih kurang, kamu juga bisa menaikkannya sampai ke mode high. Sedangkan untuk grafik HDR, Ultra HD, sampai UHD belum tersedia di Galaxy A52. Sekarang kalian bisa lihat nih guys, perbandingan antara pas gue pakai smooth ultra sama balance ultra. Kalau gue pribadi sih nggak ngelihat perbedaan signifikan selain gerakan yang jadi agak melambat atau sedikit berat. Terus pas gue cobain pakai high ultra, gambar emang jadi lebih enak di mata karena resolusi yang tinggi. Tapi gue pribadi tetap nyamannya pakai yang smooth ultra. Kalau kalian sendiri gimana sobat Next Trend? Nah, gimana tuh? Menurut kalian, apakah Samsung Galaxy A52 ini cocok kalau misalkan kita namain HP gaming seri A-nya Samsung? Ya, itu sih terserah kalian ya. Kalian bisa langsung aja tulisin di kolom komentar. Nah, tapi di sini gua bakal nge-highlight kembali harga dari Samsung Galaxy A52. Untuk Samsung Galaxy A52 dengan RAM 8GB beserta memori internal 128GB dijual seharga Rp4.999.000. Sedangkan untuk varian RAM 8GB dan memori 256GB itu dijual seharga Rp5.399.000. So, untuk pilihan warnanya nih juga banyak banget. Ada Awesome Black, ada Awesome Violet,
ada Awesome White, dan ada Awesome Blue. Jadi gimana? Apakah kalian berniat untuk membeli Samsung Galaxy A52? Nah, buat kalian yang suka sama video ini, langsung aja like, dan kalau misalkan kalian ada masukan buat gue atau sama konten-konten yang harus gue buat dengan Galaxy A52, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Keren ya guys. Sampai jumpa bersama gue Fahmi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye!